Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisaul Fauzia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif Kholili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi Al-Quran dan Hadis MTS atau MA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang telah diberikan oleh beliau. Yaitu pertanyaannya, ajaran Islam sangat menjaga hubungan-hubungan sosial, terutama hubungan dalam anggota keluarga, di mana keluarga inilah yang justru menjadi pondasi dasar dibangunnya masyarakat. Buatlah narasi mengenai dorongan Al-Quran dan Hadis untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lengkapilah dengan dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, dan sampaikanlah dengan gaya bahasa yang mudah dicerna untuk siswa MTS atau MA. Langsung saja kita masuk ke narasinya ya. Orang tua adalah penyebab kehadiran kita di dunia ini. Orang tua juga yang telah merawat dan mengasuh kita hampir di sepanjang hidup mereka. Mereka telah banyak memikul berbagai beban penderitaan agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan layak dan baik. Orang tua bersedia berkorban demi anaknya tanpa memikirkan balasan yang akan diterimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bnis sabili wa ma malakat aymanukum Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya keduanya penyebab kita berada di dunia ini. Sebagai anak, kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua dilakukan dengan cara menghormati, bersikap sopan, dan bertutur kata baik kepada kedua orang tua. Di samping itu juga dengan mematuhi semua nasihat-nasihat orang tua dan menaati perintah-perintahnya selama hal itu tidak berbuat maksiat kepada kedua orang tua. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap muslim juga berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya yang terdiri dari anak yatim, orang miskin, kerabat, tetangga, ibnu sabil, dan para budak. Di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijelaskan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua.
dan selalu kita itu sebelum melakukan apa-apa itu atau melakukan sesuatu hal itu harus izin dulu kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatallahi fi sakhatil walidain. Artinya, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung dari ridha kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis di atas menjelaskan bahwa ridha orang tua adalah ridhonya, bahwa ridha Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi apabila kita melakukan sesuatu hal atau melakukan sebuah tindakan, kita harus izin dulu kepada kedua orang tua. Apabila orang tua kita tidak mengizinkannya, maka jangan sekali-sekali pun kita melakukan tindakan tersebut atau sesuatu hal tersebut. Kalau orang tua kita tidak ridho, maka Allah juga tidak ridho. Maka kita dimanapun itu harus ada ridhonya kedua orang tua. Dengan berbakti kepada kedua orang tua dapat meningkatkan hubungan kita dengan beliau dan juga mendapatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan yang besar. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga dapat membantu kita memperoleh keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hormatilah kedua orang tuamu, karena apabila orang tuamu, dari kedua orang tuamu itu ada salah satu yang sudah dipanggil oleh Allah, maka kamu akan merasa sedih. Kamu akan merasa, kenapa aku kok belum memuliakan kedua orang tuaku, kenapa kok sudah dipanggil Allah? Kamu akan merasa amat-amat sedih, amat-amat bersalah. Jadi pesannya yaitu hormatilah kedua orang tuamu, dan dimanapun kamu berada selalu doakan kedua orang tuamu, baik itu orang tuamu masih hidup ataupun orang tuamu sudah meninggal. Cukup sekian dari jawaban yang telah saya sampaikan. Semoga jawaban yang telah saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah saya ucapkan atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.